Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Vina Veranika Boromanik dengan NPM 181500006. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang himpunan, di mana saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyajian dari himpunan. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara penyajian himpunan, tonton video ini sampai habis, oke? Nah, sebelumnya kita masuk ke definisi himpunan terlebih dahulu. Jadi, himpunan atau disebut juga dengan set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Nah, objek dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Contohnya, HMIV adalah contoh suatu himpunan. Di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa, di mana tiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Ya tentu berbeda dong, karakter, bentuk wajah, rambut, dan lain sebagainya pasti sudah berbeda. Nah, jadi di sini mahasiswa merupakan kumpulan objek-objek. Nah, objek-objeknya itu berbeda satu sama lain. Nah, jadi dari contoh ini sangat jelas menunjukkan definisi dari himpunan. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian contoh berikutnya, himpunan satu set huruf besar dan kecil. Nah, di sini terdapat himpunan huruf besar dan di sini terdapat himpunan huruf kecil. Nah, huruf-huruf ini merupakan kumpulan objek yang berbeda. Dapat kita lihat mulai dari huruf A hingga ke huruf Z, bentuknya berbeda satu sama lain. Begitu juga dengan huruf kecil. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke cara penyajian himpunan. Apa-apa saja itu? Yang pertama, enumerasi. Nah, jadi dalam enumerasi, setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contohnya, himpunan 4 bilangan asli pertama. Nah, jadi 4 bilangan asli pertama berarti 1, 2, 3, 4. Jelas ya? Yang kedua, himpunan 5 bilangan genap positif. Nah, 5 bilangan genap positif berarti 4, 6, 8, dan 10. Yang ketiga, himpunan C sama dengan himpunan kucing, A, Amir, 10, dan Paku. Kemudian, himpunan K sama dengan himpunan kosong. Maaf, maksud saya himpunan dalam himpunan kosong. Nah, kemudian selanjutnya himpunan 100 bilangan asli pertama, yaitu mulai dari 1, 2, hingga seterusnya sampai dengan 100. Selanjutnya, himpunan bilangan bulat yang ditulis sebagai hingga seterusnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan hingga seterusnya. Nah, jadi dalam cara penyajian himpunan dengan cara enumerasi, di sini anggotanya didaftarkan secara rinci. Rinci maksudnya adalah jelas. Nah, jadi di sini 4 bilangan asli. Jadi dituliskan secara rinci himpunan bilangan asli pertamanya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Begitu juga dengan contoh yang seterusnya. Jadi anggotanya itu didaftarkan secara jelas atau dituliskan secara rinci. Jadi jelas ya teman-teman untuk cara penyajian himpunan menggunakan cara enumerasi. Next. Selanjutnya, dengan cara keanggotaan. Nah, X elemen A artinya X merupakan anggota himpunan dari A. Yang kedua, X bukan elemen A, yang artinya X bukan merupakan anggota himpunan dari A. Contoh, misalkan himpunan A sama dengan himpunan 1,
2, 3, 4. Himpunan R sama dengan himpunan A, B. Himpunan dalam himpunan A, B, C. Himpunan dalam himpunan A, C. Kemudian ada juga himpunan K sama dengan himpunan dalam himpunan kosong. Nah, jadi 3 merupakan anggota ataupun elemen dari A. Nah, jelas ya teman-teman, 3 di sini merupakan anggota dari A. Selanjutnya, himpunan A, B, C merupakan anggota dari R. Nah, di sini juga jelas, di sini himpunan A, B, dan C merupakan elemen dari himpunan R. Berikutnya, C bukan merupakan elemen atau anggota dari R. Ya jelas dong. Mengapa? Karena di sini C-nya masih dalam himpunan. Oke, jadi dia dalam himpunan di dalam himpunan. Makanya C tidak bisa dipisahkan dengan teman-temannya nih, yaitu A dan B ataupun A. Dia tidak bisa berdiri sendiri karena masih di dalam himpunan. Jadi C bukan elemen dari R. Terkecuali seperti contoh ini, himpunan A, B, C merupakan elemen dari R. Nah, jelas ya. Kemudian himpunan kosong merupakan elemen dari K. Ya jelas dong, ini himpunan kosong juga merupakan anggota dari himpunan K. Nah, kemudian himpunan kosong bukan merupakan anggota dari himpunan R. Ya, di sini dapat kita lihat himpunan kosong tidak terdapat di himpunan R. Oke, itu untuk bagian cara keanggotaan. Kemudian dengan simbol-simbol baku. Yang pertama, untuk himpunan bilangan bulat positif dengan simbol P yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya, himpunan bilangan asli dengan simbol N sama dengan himpunan 1, 2, hingga seterusnya. Yang ketiga, himpunan bilangan bulat dengan simbol Z yaitu hingga seterusnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan hingga seterusnya. Yang keempat, himpunan bilangan rasional dengan simbol Q. Dan himpunan bilangan real dengan simbol R. Dan himpunan bilangan kompleks dengan simbol C. Nah, jadi ini perlu teman-teman ingat semua. Nah, kemudian terdapat juga himpunan yang universal ataupun semesta yang disimbolkan dengan U. Ini biasanya huruf U ini ditulis ketika menggambarkan diagram Venn, yaitu di sebelah atas pojok kiri. Nanti kita akan membahas di slide setelah ini. Nah, jadi contohnya, misalkan himpunan U sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5 dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A sama dengan himpunan 1, 3, 5. Kemudian dengan cara notasi pembentuk himpunan. Nah, dengan notasi himpunan X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Jadi, X di sini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya, yang pertama, A adalah himpunan bilangan positif yang lebih kecil dari 5. Nah, maka cara pembentuk notasinya ialah himpunan A sama dengan himpunan X di mana X elemen P, X lebih kecil dari 5. Jadi di sini X-nya adalah bilangan positif yang lebih kecil dari 5. Nah, mengapa di sini P? Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa untuk bilangan positif disimbolkan dengan huruf P, oke? Yang ekivalen dengan, nah di sini A sama dengan himpunan X di mana X elemen P, X lebih kecil dari 5, ekivalen juga dengan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Jelas ya bahwa bilangan positif yang lebih kecil dari 5 itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Oke, contoh selanjutnya, himpunan M sama dengan
himpunan X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah IF 2151. Jelas ya teman-teman untuk cara penyajian himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini dia penyajian dengan cara diagram Venn. Contoh, misalkan U sama dengan himpunan 1, 2, hingga seterusnya 7 dan 8. Dan himpunan A sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan 5. Dan himpunan B sama dengan himpunan 2, 5, 6, 8. Maka gambar diagram Venn-nya adalah seperti ini. Nah, di sini U seperti yang saya katakan tadi, universal ataupun semesta dituliskan di sebelah pojok kiri atas dari diagram Venn. Jadi di sini ada himpunan A dan himpunan B, di mana anggota dari himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 5. Dan anggota dari himpunan B yaitu 2, 5, 6, dan 8. Nah, dapat kita lihat di sini universalnya, anggotanya, anggota semestanya ada 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini 7 dan 4 tidak berada di himpunan A ataupun himpunan B. Mengapa? Karena 7 dan 4 bukan merupakan anggota dari himpunan A dan B. Makanya dia terletak di luar dari himpunan A dan B. Jadi sangat jelas ya teman-teman untuk gambar diagram Venn-nya. Nah, di sini ada 2 dan 5 beririsan, himpunan A dan B beririsan, di mana irisannya adalah 2 dan 5. Nah, untuk materi tentang irisan, gabungan, dan lain sebagainya akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, selanjutnya dengan cara kardinalitas. Nah, jadi kardinalitas ini merupakan cara di mana jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A dengan notasi NA atau kardinalitas A. Nah, jadi untuk garis ini yang lurus, garis lurus, ini dibaca kardinalitas. Jika dalam vektor, beda lagi ya teman-teman cara pembacaannya. Jadi perlu teman-teman ketahui untuk pembacaan notasi ataupun simbol dalam materi matematika itu berbeda di setiap pembahasan materinya. Hanya beberapa saja yang berbeda, tetapi kebanyakan memang sama dalam proses pembacaannya. Nah, contohnya himpunan B sama dengan himpunan X, di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Nah, bilangan prima berarti bilangan yang hanya dapat dibagi dengan 1 dan dengan dirinya sendiri. Apa saja itu? Yang lebih kecil dari 20 berarti ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, jadi kardinalitas B sama dengan 8. Kenapa 8? Ini dari mana? Pasti teman-teman nanya kayak gitu kan? Nah, kenapa 8? Kan pengertian kardinalitas adalah jumlah elemen, berarti jumlah anggota dari himpunan. Nah, jadi kita tinggal langsung hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya kardinalitas B sama dengan 8. Jadi gampang banget ya teman-teman untuk kardinalitas ini. Nah, contoh yang kedua, himpunan T sama dengan himpunan kucing A, Amir, 10, Paku. Maka kardinalitasnya sama dengan 5. Tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh yang ketiga, himpunan A sama dengan himpunan A, himpunan dalam himpunan A, himpunan dalam himpunan A, maka kardinalitas A sama dengan 3. 1, 2, dan 3. Jadi gampang banget teman-teman untuk kardinalitas ini. Nah, jadi itu saja pembahasan mengenai cara penyajian himpunan
Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dapat menambah wawasan dan dapat membuat teman-teman lebih mahir lagi dalam menyajikan himpunan. Jadi ini saja, maaf bila ada